Pemimpin dan tokoh penting negara adalah faktor krusial dalam penentu kestabilan politik di sebuah negara. Namun, tak sedikit yang justru membawa kekacauan dan peperangan yang mengorbankan warga sipil. Meski banyak yang lolos dan bisa berkeliaran bebas tanpa beban, tak sedikit yang berhasil diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejam mereka. Seperti beberapa pemimpin dunia berikut ini. 1. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević seorang Serbia Montenegro yang dilahirkan di Poarevac, Yugoslavia, tanggal 20 Agustus 1941 pada saat pendudukan Amerika Serikat. Slobodan Milošević terbukti bersalah atas upaya ethnic cleansing pada etnis Bosnia, Kroasia dan Albania yang tinggal di Kosovo selama Perang Bosnia di tahun 1992 hingga 1995. Slobodan menjadi pemimpin Serbia pertama yang berhasil dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawab atas keputusannya. Namun ia meninggal di tahanan PBB sebelum pengadilan selesai menentukan vonis atas kejahatan perang yang ia lakukan. Selama masa peradilan, Milošević ditahan di Den Haag, Belanda. Selama dia dikurung dalam penjara, masih banyak pihak yang memberi dukungan terhadap Milošević. Milošević ditemukan meninggal dunia di selnya pada 11 Maret 2006 di pusat tahanan pengadilan penjahat perang PBB di Den Haag. Pengacara Milošević, Denko Tomanović, menyatakan bahwa kematian Milošević sangat tidak wajar. Selain Slobodan Milošević, beberapa pemimpin dari etnis Serbia lainnya seperti Radovan Karadzic dan Ratko Mladic turut divonis seumur hidup atas pembunuhan massal yang mereka lakukan. 2. Jan Kambanda. Upaya genosida lainnya pernah terjadi di Rwanda sepanjang tahun 1994. PBB kemudian mengeluarkan mandat untuk menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran HAM serius di wilayah Rwanda atau mengorbankan warga Rwanda di wilayah negara tetangga. Pengadilan Internasional Khusus Rwanda pun dibentuk PBB dan berhasil menangkap setidaknya 61 orang tersangka. Salah satunya Perdana Menteri Jan Kambanda dan para kawanannya di pemerintah, militer, bisnis, hingga media massa. Meski ditangkap, banyak pihak masih menganggap kasus tersebut belum selesai. Mengingat masih banyak tersangka dan pelaku yang berhasil lolos dan tergabung dalam pemerintah serta badan militer Rwanda pasca tragedi tersebut. 3. Charles Taylor. Charles Taylor lahir di Arlington, Liberia, 28 Januari 1948, adalah pemimpin Liberia yang menjadi Presiden Liberia ke-22. Ia mulai menjabat pada 2 Agustus 1997 hingga 11 Agustus 2003. Ia menghadapi 11 tuntutan antara lain mendukung pemberontakan dalam perang saudara di Sierra Leone yang berlangsung selama 1 dekade. Setelah ditangkap, dia menghadapi pengadilan bentukan PBB di Sierra Leone. Penanganan kejahatan dilakukan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 4 Juni 2007, ia mengacaukan awal peradilan kejahatan perangnya dengan memboikot proses pembahasan kasusnya dan memecat pengacaranya. Charles Taylor adalah Presiden Liberia yang berhasil diadili di Sierra Leone atas kejahatan kemanusiaan yang pernah ia prakarsai. Kejahatan pertama yang ia lakukan dengan membentuk kelompok militan untuk menjatuhkan Presiden Liberia berkuasa di tahun 1989. Selama kudeta berdarah itu, ratusan ribu warga sipil menjadi korban. Saat ia berkuasa, Charles Taylor kembali terlibat dalam perang saudara di Sierra Leone. Ia terbukti menyuplai senjata dan mengirim pasukan untuk membantu kelompok pemberontak di Sierra Leone. Perang tersebut lebih brutal dari kudeta yang ia inisiasi sebelumnya. Tak hanya terbunuh, banyak korban yang termutilasi, dilecehkan, dan anak-anak dipaksa bergabung dalam militer. Sempat menyangkal di pengadilan pada tahun 2006, Charles akhirnya terbukti bersalah di tahun 2012 dan harus mendekam di penjara Inggris selama 50 tahun. 4. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet adalah seorang jenderal Angkatan Darat Chili, politisi dan diktator militer yang memerintah Chili dari tahun 1973 hingga tahun 1990. Augusto Pinochet tertangkap di tahun 1998 saat ia berobat ke Inggris.
Ia dijatuhi hukuman atas kejahatan perang di tahun 70-an saat berupaya menggulingkan pemerintah sosialis. Tuduhan yang disematkan padanya adalah pembunuhan serta penghilangan lawan politik dan warga sipil tak berdosa atas tuduhan komunis. Ia diadili di Chili tetapi diberi keringanan karena kondisi mentalnya yang tak stabil. Di tahun 2004, ia berstatus tahanan di rumah dan akhirnya meninggal di tahun 2006 sebelum ada vonis yang berhasil ditetapkan atas dirinya. 5. Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dituduh atas korupsi, pembunuhan massal dan sterilisasi paksa pada warga pribumi Peru selama ia menjabat. Ia sedang menjalani hukuman penjara 25 tahun, tetapi sempat diberi ampunan oleh Presiden Peru Pedro Pablo karena alasan kesehatan. Namun putusan tersebut dikecam warga Peru dan pihak internasional. Mereka menuntut ampunan atas Fujimori dicabut. Tekanan tersebut membuat Pedro Pablo menjadi sorotan dan akhirnya mencabut ampunan tersebut. Fujimori kembali harus menjalani hukumannya dan menghadiri sidang untuk sejumlah kasus kejahatan kemanusiaannya yang masih tersisa. 6. Efraín Ríos Montt. Di tahun 2012, Efraín Ríos Montt yang pernah menjabat sebagai Presiden Guatemala ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan massal warga pribumi di Dos Eres pada tahun 1982. Pembunuhan massal tersebut merupakan secuplik kejadian tragis selama perang sipil berlangsung di Guatemala sejak tahun 1960 hingga 1996. Ríos Montt dijatuhi vonis penjara hingga 80 tahun. Namun ia meninggal di tahun 2018 jauh sebelum masa hukumannya selesai. 7. Omar Al-Bashir. Di tahun 2009, International Criminal Court menetapkan Presiden Sudan Omar Al-Bashir sebagai inisiator kekerasan massal pada warga dari etnis non-Arab di Darfur. Sayangnya, sebagai negara yang tidak mengakui status Roma dan keberadaan ICC, Omar Al-Bashir susah diadili. Negaranya melindunginya, bahkan Uni Afrika terus menolak putusan tersebut karena menganggap ICC tidak netral saat bicara kasus pelanggaran HAM di Afrika. Bashir akhirnya dijatuhkan sendiri oleh militer dan warganya karena kasus korupsi dan penggelapan uang pada tahun 2019. Kini pemerintah Sudan yang baru sedang dalam proses memindahkan kasus Bashir ke ICC. 8. Hosni Mubarak. Mubarak dituntut bertanggung jawab atas kasus korupsi serta kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya 900 demonstran di Kairo yang hendak menggulingkan pemerintahannya. Sidang atas kasusnya berjalan selama tahun 2011 hingga 2012 dan ia divonis penjara seumur hidup. Saat itu kesehatannya sudah memburuk karena stroke. Ia sempat dibebaskan dari penjara tahun 2017 karena alasan kesehatan. Tetapi akhirnya ia meninggal dunia tahun 2020 lalu di sebuah rumah sakit saat menjalani prosedur operasi. 9. Khieu Samphan. Khieu Samphan adalah salah satu petinggi kelompok sayap kiri Kamboja, Khmer Merah yang dituduh melakukan pembunuhan massal atas warga sipil di tahun 1970-an. Khmer Merah sempat menguasai pemerintah Kamboja sebenarnya dipimpin oleh Pol Pot. Namun ia meninggal saat menjalani tahanan rumah. Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia yang merupakan pengadilan hasil kerjasama Kamboja dan PBB akhirnya memfokuskan investigasinya pada Khieu Samphan, Nuon Chea dan Leng Sari. Sidang mereka mulai berlangsung sejak tahun 2011. Sari meninggal sebelum vonis dijatuhkan, sementara Samphan dan Chea dapat hukuman seumur hidup. Kini tinggal Samphan yang masih hidup dan menjalani hukumannya. 10. Hashim Thaçi. Pemimpin lainnya yang dituduh atas pelanggaran HAM oleh ICC adalah mantan Presiden Kosovo, Hashim Thaçi. Thaçi yang pernah menjabat sebagai pemimpin Kosovo Liberation Army dituduh menjadi dalang atas persekusi, pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa warga sipil selama Perang Kosovo di tahun 1998 hingga tahun 1999. Ia sempat dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan Kosovo dan jembatan hubungan diplomatik negaranya dengan Barat. Tetapi akhirnya harus mundur dari jabatan presiden pada November lalu. Dan pemirsa, demikian 10 pemimpin tadi
yang hanya merupakan segelintir pelaku kejahatan kemanusiaan yang berhasil diadili. Dan masih banyak yang bebas dan tak pernah dijatuhi hukuman apapun. Tak menutup kemungkinan beberapa yang masih bebas berasal dari Indonesia. Dan pemirsa, demikian tadi informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Infopop dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe.